Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kaifa halukum jami'an? Insyaallah al-an uridu an abhath anil maudu al-ghardu min ilqa'il khabar. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan tujuan penyampaian khobar atau tujuan penyampaian berita, di mana di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu al-ghardu bi'atibari aslil khobar. Jadi pada prinsipnya penyampaian suatu kalimat atau kata berupa khobar atau berita itu pada prinsipnya memiliki dua tujuan. Yang pertama, ingin memberitahu kepada orang kedua tentang isi berita. Seperti contoh, ulida Nabi sallallahu alaihi wasallam amul fil. Jadi artinya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Nah, di contoh tersebut tujuan penyampaiannya adalah agar si orang kedua mengetahui isi berita tersebut. Isi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tahun gajah. Nah, yang kedua, yang pertama tadi itu disebut sebagai faidatul khobar. Nah, yang kedua ini adalah tujuannya untuk memberitahu si pembicara kedua atau orang kedua, mukhatab, bahwa saya atau sebagai mutakalim, orang pertama, orang yang berbicara, bahwa saya sudah mengetahui isi berita tersebut. Seperti contoh, anta tata'allamul an fil marhalah ar-rabi'ah. Nah, artinya kamu sekarang sedang belajar di semester 4. Nah, itu maksud dari penyampaiannya atau tujuan penyampaian khobar tersebut adalah untuk mengatakan bahwa saya tahu, saya sebagai mutakalim tahu bahwa kamu sedang belajar di semester 4. Seperti itu. Nah, secara singkatnya yang barusan itu disebut sebagai lazimul faidah. Nah, untuk membedakan kedua hal tersebut, secara singkat dapat disebutkan bahwa ketika si orang kedua tidak tahu isi berita, maka itu disebut atau tujuannya sebagai faidatul khobar. Sebaliknya, jika orang kedua atau mukhatab sudah tahu isi berita tersebut dan maksud kita menyampaikannya adalah agar mereka tahu bahwa kita tahu tentang isi berita tersebut, maka hal itu disebut atau tujuan penyampaiannya adalah lazimul faidah. Selanjutnya, ini dibahas terkait dengan al-ghardu bi'atibari siyaqil kalam. Jadi tujuan penyampaian informasi berdasarkan konteks kalimatnya. Nah, jika dilihat dari siyaqul kalam atau konteks kalimatnya, maka tujuan penyampaian khobar ini terbagi menjadi 5 atau ada 5 konteks kalimat nih. Insya Allah akan dibahas sekarang. Yang pertama tujuannya adalah al-istirham, yang artinya meminta belas kasihan. Ingat, apa? Meminta belas kasihan. Sebagai contoh, inni faqirun ila afi rabbi. Sesungguhnya saya membutuhkan ampunan dari Tuhanku. Dari siapa? Tuhanku, Rabbi, Allah. Nah, di contoh tersebut menunjukkan bahwa itu adalah permohonan belas kasihan dari seorang hamba kepada Tuhannya dengan cara bertaubat atau dengan cara meminta ampunan. Nah, khobar tersebut bertujuan sebagai istirham atau meminta belas kasihan. Nah, yang kedua bertujuan untuk idharud du'fi, yang artinya menampakkan kelemahan. Sebagai contoh dalam firman Allah surat Maryam ayat keempat yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wahanal 'admu minni washtaghala ar-ra'su syai'a. Nah, yang artinya ia berkata, "Ya Rob, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku pun telah beruban." Nah, melalui ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah tentang Nabi Zakaria yang berdoa kepada Allah untuk memohon atau meminta keturunan, di mana Nabi Zakaria sendiri menyatakan kelemahan dirinya. Beliau menyatakan bahwa kepalanya pun sudah beruban dan Nabi Zakaria merasa bahwa dalam kondisi kelemahan seperti itu beliau tidak akan bisa memiliki keturunan. Jadi tujuannya adalah idharud dha'fi, menunjukkan atau menampakkan kelemahan. Nah, kelemahannya tersebut adalah kondisi yang sudah tidak muda lagi atau sudah beruban, tapi beliau menginginkan keturunan. Lalu beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kelemahannya tersebut. Baik, yang tujuan yang ketiga atau konteks kalimat yang ketiga adalah idharut tahatsur, yang artinya menampakkan kesedihan. Sebagai contoh, dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inni wada'tuha untha, yang artinya, ya Tuhanku, ya Rob, sesungguhnya saya melahirkan anak perempuan. Nah, pada ayat itu Allah mengisahkan tentang pernyataan dari istri Imran yang beliau itu menginginkan seorang anak laki-laki, tapi pada kenyataannya beliau melahirkan seorang anak perempuan. Nah, tujuan atau misalkan pernyataan tersebut adalah ditujukan untuk menunjukkan kesedihannya terhadap realitas yang dia hadapi tidak sama dengan apa yang dia harapkan. Yang keempat, konteks kalimatnya adalah al-fakhr, yang artinya membanggakan diri. Sebagai contoh adalah pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ana afsahu man nataqa bid-dhadi. Jadi bahwa di sana Rasulullah menyatakan bahwa saya adalah orang yang fasih berbahasa Arab. Nah, dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks kalimatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membanggakan atau bangga terhadap bahasa Arab, bahwa dirinya atau bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling fasih berbahasa Arab. Selanjutnya, yang kelima, konteks kalimatnya adalah at-tahdzir, yang artinya memberi peringatan. Nah, di sini saya akan mengemukakan sebagai contoh adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana hadis itu berbunyi, Abqadul halala ilallahi at-talaq. Jadi sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tolak, di mana hadis tersebut merupakan peringatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar umatnya dapat menjaga keharmonisan keluarga dan menjauhi perceraian, karena perceraian itu termasuk ke dalam hal yang memang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima adalah al-hath 'alal jiddi. Nah, konteks kalimat ini bertujuan untuk memotivasi agar bersungguh-sungguh. Sebagai contoh adalah sebuah ungkapan seperti manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil, akan memperoleh kesuksesan. Nah, tujuan dari penyampaian khobar tersebut adalah ditinjau dari konteks kalimatnya untuk memotivasi seseorang agar lebih bersungguh-sungguh seperti itu. Baiklah, setelah kita membahas terkait dengan tujuan penyampaian informasi atau kalam khobar itu terbagi menjadi dua seperti tadi yang sudah saya bahas, ada bi'atibari aslil khobar, ada bi'atibari syaqil kalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas atau beralih ke dalam pembahasan pembagian khobar
berdasarkan muqtadul hal atau situasi dan kondisi si pembicara kedua atau orang kedua atau mukhatab. Nah, seperti itu. Di mana khobar terbagi menjadi 3, ada khobar ibtidai, yang kedua ada khobar tolabi, dan yang terakhir ada khobar ingkari. Nah, baik, langsung saja ke khobar yang pertama, yaitu khobar ibtidai. Apa itu khobar ibtidai? Nah, khobar ibtidai ini adalah bentuk penyampaian informasi tanpa menggunakan pengukuhan. Ketika apa? Ketika si orang kedua, orang yang kita ajak bicara, termasuk ke dalam orang yang polos, lugu, dan mudah menerima informasi. Ingat, ketika orang yang kita ajak bicara, orang yang lugu, polos, dan mudah menerima informasi, yang biasa disebut sebagai orang yang khaliyud dihni. Nah, ketika orang tersebut khaliyud dihni, polos, mudah menerima informasi, maka pernyataan informasinya, khobarnya cukup dengan menggunakan khobar ibtidai, khobar yang tanpa pengukuhan. Sebagai contoh, tuwafi abuka, bapakmu telah meninggal. Nah, ketika mutakalim mengatakan itu tanpa pengukuhan sama sekali, karena orang yang diajak bicara memang mudah menerima informasi. Yang kedua, atau khobar yang kedua, berdasarkan muqtadal halnya itu adalah al-khobarut tolabi. Nah, apa itu khobar tolabi? Nah, khobar tolabi itu merupakan pernyataan informasi yang menggunakan satu pengukuhan. Ketika orang yang diajak bicara atau mukhatabnya adalah orang yang ragu-ragu atau al-mutaraddid, orang ragu-ragu, maka harus menggunakan khobar tolabi yang artinya menggunakan satu pengukuhan. Sebagai contoh, innal muslimina muntashiruna fi ghazwati badrin, yang artinya sesungguhnya kaum muslim memperoleh kemenangan dalam perang Badar. Nah, pernyataan itu diungkapkan atau ditujukan kepada orang yang ragu-ragu tentang kemenangan perang Badar. Misalkan si mukhatab ini bertanya, oh, orang muslim itu ketika melawan kafir di perang Badar, Ghazwatu Badrin, menang atau tidak? Itu kan orang yang ragu-ragu, maka keluarlah ungkapan atau khobar innal muslimina muntashiruna fi ghazwati badrin. Nah, pengukuhannya memakai kata inna. Itulah khobar tolabi, khobar yang menggunakan satu pengukuhan, inna, yang artinya sungguh. Dapat dipahami? Nah, berdasarkan orang yang diajak bicara atau situasi dan kondisinya, khobar yang terakhir dinamakan khobar ingkari, di mana khobar ingkari ini merupakan sebuah penyampaian informasi yang menggunakan lebih dari satu pengukuhan. Lebih dari satu pengukuhan berarti bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini digunakan ketika kondisi orang yang kita ajak bicara merupakan orang yang ingkar, yang tidak percaya sama sekali. Sebagai contoh, innal mudarrisa lahadirun, atau wallahi innal mudarrisa lahadirun. Seperti itu. Yang artinya innal mudarrisa lahadirun, sungguh dosen benar-benar datang. Atau misalkan wallahi innal mudarrisa lahadirun, demi Allah, sungguh dosen benar-benar datang. Nah, pernyataan itu disesuaikan dengan kadar keingkaran si mukhatab. Jadi boleh menggunakan 2 pengukuhan seperti innal mudarrisa lahadirun. Berarti apa saja pengukuhannya? Ada yang bisa tebak? Nah, pengukuhannya menggunakan yang pertama innal mudarrisa. Yang kedua ada lahadirun, lam ibtida, di mana lam ibtida ini merupakan lam yang berfungsi untuk mengukuhkan atau sebagai pengukuhan yang bisa disisipkan pada predikatnya. Atau kalau misalkan setelah disampaikan dengan 2 pengukuhan tapi
orang yang kita ajak bicara tetap dalam keadaan ingkar, maka boleh ditambah lagi dengan satu pengukuhan berikutnya, seperti wallahi innal mudarrisa lahadirun. Berarti ada 3 ya. Ada waw kosam, wallahi, innal mudarrisa, lalu lahadirun, seperti itu. Nah, tapi ketika kita sudah menggunakan beberapa pengukuhan, terlebih lagi sudah menggunakan huruf kosam, maka si orang yang kita ajak bicara tidak memiliki celah sedikit pun untuk ingkar. Dapat dimengerti? Orang yang kita ajak bicara tidak memiliki celah untuk mengingkari informasi yang kita sampaikan. Karena ketika khobar sudah menggunakan huruf kosam, maka khobar tersebut posisinya sudah berubah menjadi khobar insya'i. Bukan khobar, mohon maaf, sudah berubah menjadi kalam insya'i ghairut talabi, di mana sudah kita ketahui bahwa kalam insya'i ghairut talabi itu tidak mengandung 2 kemungkinan kebenaran atau kebohongan. Jadi kalam insya'i ini sudah dapat dipastikan kebenarannya, seperti itu. Baiklah, alhamdulillah pada video kali ini setelah selesai dibahas materi ketiga dalam mata kuliah ilmu ma'ani, yaitu tentang tujuan penyampaian informasi baik berdasarkan prinsipnya ataupun berdasarkan konteks kalimatnya. Dan yang kedua, telah selesai dibahas pembahasan terkait dengan pembagian khobar berdasarkan muqtadul hal atau situasi dan kondisi orang yang kita ajak bicara, di mana di sini terbagi menjadi 3, ada khobar ibtidai, khobar tolabi, dan khobar ingkari. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat diambil manfaatnya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata ataupun dari segi apapun yang sudah saya ucapkan, yang sudah saya sampaikan, saya memohon maaf. Uridul afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.